kami menyampaikan di dalam naskah kodifikasi yang kami usul, setiap data yang kemudian dikelola dalam penyelenggaraan tahapan pemilu itu harus dibuka ke publik secara luas. Salah satunya adalah dokumen persyaratan pencalonan tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Menko, Profesor Yusril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi pertama tentunya kami di Koalisi Masyarakat Sipil untuk kodifikasi RUU Pemilu yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Yang pertama ada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, ada juga Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), ada Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, ada juga Pusat Konstitusi Universitas Andalas, ada juga teman dari Koalisi Perempuan Indonesia, ada dari Temis Indonesia, ada dari Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan, dan ada juga teman dari Migran Care yang tergabung dalam koalisi kodifikasi, dan satu lagi ada teman dari Indonesia Corruption Watch atau ICW yang tergabung dalam koalisi kodifikasi RUU Pemilu. Pada hari ini berterima kasih sudah diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi kami mengenai situasi dan dinamika politik dalam beberapa waktu ini yang kita ketahui bersama cukup tinggi, dan kami menilai bahwa salah satu sumber persoalannya itu adalah di dalam Undang-Undang Pemilu, di mana Undang-Undang Pemilu adalah sumber dari representasi politik warga yang di dalamnya perlu diperbaiki. Nah, untuk itu pada siang hari ini kami bertemu dengan Pak Menko untuk menyampaikan 15 agenda reformasi pemilu dan juga reformasi partai politik, yang di dalamnya salah satunya adalah menyegerakan pembahasan undang-undang pemilu dengan usulan yang sebelumnya kita tahu bahwa sejak akhir tahun 2025 ini sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas di DPR. Tetapi sampai dengan hari ini kita tahu belum juga kunjung dibahas di DPR. Nah, untuk itu salah satu poin yang kemudian kami usulkan di dalam 15 agenda reformasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik adalah bagaimana pemerintah mengambil alih pembahasannya menjadi usulan dari pemerintah untuk pembahasan kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Dan yang kedua, kami menyampaikan juga bagaimana pemerintah bisa membentuk tim yang secara khusus yang terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan ataupun kelompok minoritas lainnya yang punya fokus perhatian terhadap isu pemilu untuk menyiapkan naskah akademik sekaligus draft undang-undang pemilu yang kemudian ini menjadi usulan pemerintah untuk dibahas. Tentu salah satu tujuannya adalah untuk menghadirkan undang-undang pemilu yang jauh demokratis, yang kemudian jauh lebih adil, dan juga meminimalisir konflik kepentingan di mana kemudian partai politik peserta pemilu menjadi arenanya berkompetisi di dalam undang-undang pemilu tersebut. Dan alhamdulillah tadi kami sudah berdiskusi kurang lebih selama 2 jam bersama Pak Menko, dan kami juga sudah menyampaikan keseluruhan poin-poinnya, termasuk kami juga di Koalisi Kodifikasi RUU Pemilu sudah menyiapkan naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu usulan dari masyarakat sipil, dan kami sudah sampaikan ke beliau untuk kemudian ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam penyusunan naskah akademik dan juga Undang-Undang Pemilu yang kami dorong untuk segera dibahas. Selebihnya teman-teman semua, kami menyampaikan juga berbagai agenda perbaikan ke depan, mulai dari desain sistem pemilu, dimensi penegakan hukum, termasuk yang tidak kalah penting adalah soal perbaikan mengenai penyelenggara pemilu kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Besar harapan pasca pertemuan ini akan ditindaklanjuti jauh lebih serius oleh pemerintah untuk kemudian bisa memperbaiki desain undang-undang pemilu kita dan juga partai politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas representasi kita ke depan. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut menarik sekali di mana pemuda ini membongkar semuanya mengenai tentang data-data tahun 2024, dan dia memberikan beberapa pernyataan untuk keadilan dan memperjuangkan keadilan negeri kita. Tentu ini menjadi heboh karena menyangkut tentang KPU ini, sehingga KPU merasa panik dan membuat Gibran juga jadi terancam. Karena dalam penjelasannya tersebut dia mau memberikan data yang lebih detail, dan habis sudahlah
yang KPU ini, karena KPU ini membela habis-habisan dan memilih untuk membela geng Solo ini, sehingga pemuda ini memberikan penjelasan sedetail-detailnya. Nah, di sini teman-teman, kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen mengenai tanggapan mereka dalam menonton video ini. Nah, menurut Hadi Sasmoko ini, bagus Mas, Anda akan didukung seluruh rakyat untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Betul. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung orang-orang seperti ini, karena kenapa? Pada dasarnya tidak banyak orang-orang yang jujur dan hanya sebagian saja. Tentu salah satunya orang jujurlah seperti pemuda ini, dan kita dukung terus karena dia berani memberikan pembelaan keadilan supaya ditegakkan seadil-adilnya dan memberikan kejujuran serta bukti yang lebih jelas. Nah, selanjutnya setuju KPU harus tunjukkan data pemilu dari 2024 karena itu penjabat publik harus transparan, gak ada yang disembunyikan. Betul. Tentu dalam situasi politik di negara kita ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mereka sembunyikan, yang artinya mereka masih mau untuk membuat rencana baru. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia mau negara kita maju. Bagaimana bisa negara kita maju kalau ada orang-orang seperti KPU ini membuat aturan sendiri dengan data-data seperti begitu? Tentu kalau memang benar harus membuat seperti itu, tentu harus disamaratakan untuk demi keadilan. Namun dia hanya membuat aturan untuk kepentingan pribadi atau sebagian saja orang-orang yang lebih beruntung, sedangkan yang lainnya hanya pelempang dada saja. Nah, bongkar ada-ada di kantor KPU biar jelas, biar negara ini tentram. Iya betul. Jokowi Gibran KPU Apradi harus dinyepalkan. KPU harus buka data biar terang berderang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Betul. Betul tuh, buka cek kembali data KPU, jangan ada yang ditutupi. Ayo Pak Presiden Prabowo, tunjukkan pengabdianmu sebagai Presiden Republik Indonesia yang sesungguhnya karena ekonomi semakin terpuruk. Betul. Ayo buka semua data pemilu. Data pemilu sangat mencurigakan. Indonesia darurat korupsi, inilah yang mungkin salah satunya harapan rakyat. Iya. Wow, bismillah, semoga KPU bisa buka pemilu tahun 2024 ini. Kita harus berani tanggung jawab persoalan keruh ini. Ayo anak muda, kamu mewakili. Masa nggak paham pemilu kemarin ADC mulai dari MK dan KPU? Kami dukung pemuda cerdas. Sangat setuju bongkar KPU karena kita yang bayar mereka, kerjanya cuma pesanan. Ibaratnya kalau mereka mempunyai pekerjaan tersebut, tentunya mereka harus menyelesaikan sampai tuntas dan mereka harus memberikan penjelasan sedetail-detailnya karena pada dasarnya ini adalah negara. Tentu bukan cuma satu orang saja, namun keseluruhan yang artinya membutuhkan penjelasan serta pembuktian secara langsung supaya tidak ada kesalahpahaman di antara masyarakat dengan para penjabat, dan itulah yang membuat negara kita maju, tentram dan damai sejahtera kalau memang benar-benar diadili seadil-adilnya dan memberikan keadilan tanpa adanya korupsi atau yang disembunyikan. Namun KPU ini terlihat dengan jelas bahwa ada kebohongan di balik itu semua. Namun karena salah satu pemuda ini yang berani, tentu kita dukung sebagai masyarakat Indonesia, mendukung penuh supaya ketika ada dukungan dari teman-teman, maka dia juga lebih berani lagi karena ada dukungan dari kita. Nah, selanjutnya harus dibuka ke publik bila tidak geruduk ke rumahnya. Buka hasil Pilpres 2024 masing-masing capres cawapres, perolehan suara jangan angka 58%. Cuman rekayasa audiorik karena pesanan geng Solo. Kalau ijazahnya benar dan asli, kenapa harus panik? Ya itu. Maju terus anak muda, cerdas bukan kerebitan seperti Samsul bongkar isi pemilu dari 24 biar klik tidak ada praduga dan prasangka yang tidak baik. Sangat setuju. Rakyat sudah tahu KPU kemarin curang, maka ada akan terbongkar tahun 2025 ini. KPU harus jujur dan adil. Tentu kita mau kan
KPU ini harus jujur karena ini menyangkut tentang masa depan negara kita. Ketika KPU ini memberikan detail data-data tersebut, tentunya kalau memang baik maka negara kita akan damai. Tapi kalau memang ada kejanggalan atau kesembunyian di balik itu, maka negara kita ini tidak akan ada karena banyak kehebohan yang bikin gaduh. Mereka akan menuntaskan supaya bisa mendapatkan bukti tersebut apakah memang benar atau hanya sekedar rekayasa saja dari mereka demi keuntungan pribadi. Anggota KPU kalau merahasiakan data capres atau cawapres harus dipublikasikan biar tahu rakyat, karena rakyat yang punya suara. Anggota kurang memahami arti KPU kalau dirahasia umum yang harus diubah. Betul. Dari awal penyelenggaraan pemilu sudah tidak transparan, tidak jujur, syarat dengan rekayasa dan kecurangan demi kepentingan oleh penguasa. Berakibat kualitas hasil pemilu sempat yang sekarang banyak masalah-masalah, demokrasi dirusak, konstitusi ditabrak, melanggar etika. Nah, itulah yang terjadi ketika tidak ada kejujuran dalam melakukan pekerjaan, yang artinya yang mereka anggap baik-baik, namun dibalik itu kita yang merasakannya sekarang. Tentu kalau memang memberikan data yang terbaik, tentunya dari kemarin itu tidak akan terjadi yang seperti ini. Dan suatu saat nanti akan terbongkar, maka penyesalan selalu ada di akhir. Nah, lanjutkan, bukan semua kecurangan geng Solo di KPU. Pemuda ini berani desak data Pilpres 2024, KPU hadir jujur, terbuka. Sang setuju buka data KPU Pilpres 2024. Bongkar hasil pemilu dari 2024 dengan sejujur-jujurnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi biar rakyat Indonesia tahu semua. Iya. Saya usul khusus capres-cawapres minimal pendidikan S2. Ketua dan anggota KPU tolong dipecat. MK-nya Jokowi NKRI bukan milik nenek moyangmu. Lihat sekarang anakmu yang gak punya kemampuan politik jadi bulan-bulanan dan cibiran anak kecil akibat keserakahanmu. Punya otak dan hati gak punya Jokowi, tega anak sendiri dijadikan tumbal keserakahanmu. Kala tidak dibuka bersama rakyat, buka sendiri. KPU-nya tuh suruh lihat video-video nepotisnya Menteri Keuangan dibuat kayak apa sama rakyat. Suruh lihat tuh KPU dan uploadnya Jokowi tuh. Kalau tidak dibuka, datangi kantor KPU sudah membohongi rakyat yang mempunyai kependidikan, rakyat yang tak punya pendidikan tinggi. Yang artinya mereka mempunyai peraturan sendiri untuk kekuasaan mereka sendiri. Padahal itu menyangkut tentang negara kita, kemajuan negara kita ke depan. KPU lebih baik dibuka biar negara ini tentram gara-gara dua orang segelintir se-Indonesia gaduh. Betul. Jangan kayak Jokowi ngadu domba bangsa gara-gara dua ijazah. Lihat satu bilang yang asli, yang satu bilang palsu. Sampai-sampai mereka saling hina. Jokowi bukan panutan bangsa. Betul. Maka dari itu teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Ketika teman-teman sudah membaca video ini, sudah melihat, tentu teman-teman bisa menyingkapi. Dan coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam situasi-situasi politik di negara kita ini. Terutama terpentingnya di kasus-kasus Bapak Jokowi ini.